Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita langsung sambung ke sesi kedua. Dalam hal ini kita akan mungkin nanti lebih banyak dialog, diskusi terkait dengan tosan haji dengan narasumber tunggal ini sebenarnya Bopo Danuri, tapi mungkin nanti dalam sesi naratif penyampaian dan sebagainya mungkin nanti bisa ditambah oleh Romo Rifkon sama dengan Bobodin. Sebagaimana kita tahu, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Din juga, Bobodin juga, dari berbagai tadi yang sambutan, bahwa perkembangan tosan haji khususnya di Pantura, lebih khusus lagi di Kabupaten Batang, ini menunjukkan satu perkembangan yang sangat menarik. Kita tumbuh beberapa komunitas tosan haji, bahkan dengan pertemuan yang secara informal rutin walaupun tidak formal, dan banyak membahas terkait mendiskusikan berbagai hal, mulai dari tangguh, dapur, pamor, kemudian segala hal yang terkait dengan rician maupun filosofi keris. Ini satu keris sebagai warisan dari leluhur kita. Ini sangat perlu kita istilahnya kita lestarikan, kita uri-uri seperti kalau bahasa kita. Nah, kita memang mungkin beberapa generasi belakangan mungkin ada yang dikarenakan pengetahuan yang masih terbatas, nah memerlukan edukasi yang lebih lanjut lagi terkait untuk memupuk kecintaan, kemudian menumbuhkan pelestarian, penggalian terkait dengan filosofi dan sebagainya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bobodin, juga berbagai mungkin sudut pandang yang bisa jadi muncul kontroversi terkait dengan dalam memandang satu benda yang benda tosan haji atau benda pusaka seperti keris, sudut pandang agama misalnya dan sebagainya, kemudian sudut pandang kebudayaan yang bisa jadi sangat berbeda, bahkan diantara sudut pandangan agama sendiri bisa beda paham terkait dengan dalam memandang keris. Nah, hal-hal yang seperti ini yang nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh, tapi nanti dengan pengantar yang tentu ini dari tokoh yang juga pemerhati, kemudian sudah istilahnya menggeluti perkerisan. Kita akan dengarkan untuk paparan dari Romo atau Bopo Danuri, untuk nanti kita bisa setelah itu mendiskusikan lebih lanjut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Gusti ingkang murbeng dumadi, inggih Gusti Allah, inggih atas berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga nanti bisa membawa manfaat, bisa membawa berkah sampai di rumah dan sampai kepada keluarga-keluarga tercinta. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang kinurmatan Bapak Kyai Haji Ustadz Rifkon, ingkang kula estoaken dawuh-dawuhipun, saha ingkang kinurmatan Bapak Dalang Kondang Wahyudin
Ingkang kirumatan ugi Bapak Budi Antoro, ingkang kinurmatan, ingkang kula tresnani, ingkang kula banggaaken inggih pekeris wilayah Batang, Kabupaten Batang. Pekeris menika pelestari keris Bapak-bapak. Dados menika ujung tombakipun penjaga budaya. Nggih, wonten selleripun, seller menika penjualipun. Enten kombinipun, kombi ngertos Pak. Kombi menika pengentul istilahipun. Menika nggih blantik nggih Pak. Blantik menika nggih ugi wonten pahalanipun. Wonten hunteripun. Hunter menika ingkang ngantos pelosok-pelosok munggah gunung, turun gunung menika nggih niatipun melestarikan budaya. Dene wonten rezekinipun alhamdulillah. Wonten malih kolek dol menika. Kados kula nika nggih kadang nggih kula sade, Pak. Kula sade misale Kiai napa, Pak? Kiai Butuh nggih ingkang dugi nggih. Kiai Butuh dugi menika nggih dipun sade. Enten kolektor murni. Nah, kolektor murni menika kedahipun nggih sangat berterima kasih kepada hunter, seller keris. Sebab keris ingkang wonten gunung menika dugi kolektor menika nggih jasa-jasanipun seller menika, seller keris. Dados mangke saking mriki ingkang wonten meja menika dipun borong sedanten nggih Pak nggih. Ngoten niku cocok niku. Dene maharipun nak maharipun dame kan ngoten nggih. Maharipun dame. Wonten ingkang mbikak kredit keris nggih wonten. Dados barter nggih saged ya. Kula gadah akik, mriku gadah keris, barter. Nah, ingkang baku raosipun sami seneng. Ingkang sepindah niku dados pekeris Kabupaten Batang menika penjaga budaya, khususnya budaya leluhur Nusantara inggih menika budaya tosan haji. Dados nggih matur suwun sanget, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya bangga sekali di wilayah Batang ini yang sejak dulu saya kenal beliaunya, kenal begawannya. Batang ini ada begawan ya Pantura namanya lah niku ya. Nika pun kondang teng wilayah Batang. Event nasional saking Surabaya, Lampung, wah menika mesti wonten. Mesti wonten nggih Pak nggih. Hebat sekali. Saya salut kepada beliaunya. Bapak-bapak ingkang kula hormati, wonten pepanggihan menika kula badhe nyuwun izin palillah ingin berbagi wawasan, berbagi pengalaman babagan tosan aji. Ingkang badhe kula bagi wawasanipun menika babagan teknologi keris. Sakmangke menawi sederek Batang menika saged mangertosi teknologi keris menika, boten bakal klintu milih kerisipun. Istilahipun boten keblondrok. Nah nika. Nah keblondrok niku sedih Bapak. Sedih banget. Nggih. Nah, menika mangke kita udari sareng-sareng. Dados boten kula kok pinter sangat boten. Wonten pengalaman ingkang kados mekaten. Keris saking gunung menika nggih, saking pojok Kabupaten Batang menika nggih enten ingkang istimewa. Enten ingkang berkualitas. Nah, menika kedah dipun mangertosi. Ampun ngantos keris istimewa disade mirah. Lah nika kula nggih sanggup nggih Pak nggih. Kula nggih sanggup. Ah nggih, seller keris menika nggih kedah pinter. Kedah pinter. Tahu teknologi keris yang istimewa walaupun sederhana dapurnya brojol misalnya. Harus mengetahui bahwa keris ini ternyata dibuat dengan teknik yang tinggi. Ya, keris brojol. Pamornya hurap misalnya. Pamor hurap apa ada ini? Nah, karena pamornya itu diurap ya. Ada nasi namanya nasi urap Pak ya.
nasi urap itu dicampur. Jadi antara besi, baja, pamor diulet jadi satu. Wah, ini teknik istimewa. Jangan dijual murah. Jangan dijual murah. Membuatnya membutuhkan dana dana dan tenaga yang luar biasa. Baik. Yang pertama nanti akan saya ulas tadi teknologi keris. Teknologi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang empu adalah teknologi tentang metalurgi. Metalurgi itu bukan besi tetapi logam. Seorang empu dalam misinya membuat pusaka itu ada misi, ada tujuan. Misalnya Bapak Kiai Haji Ustadz Rifkon menika badhe pesen datang empu. Menika wonten misinipun. Kula dipun damelaken pusaka ingkang kagem ningkataken keimanan, misalipun ngaten. Empu menika menganalisa menika, petonipun menapa? Dedekipun pripun menika? Nah. Bapak kerisip priyantonipun kados ngaten menawi kerisipun ageng sanget kan mboten cocok menika. Nah, dados menika mun dipun analisa dari bahannya. Bahan menika wonten 3. Jadi teknologi metalurgi dalam pembuatan keris ini menggunakan triloga. 3 jenis logam. Baja, bahan pamor, dan besi. Nanti sampai ke energi nanti. Jadi kita nggak perlu takut syirik. Nanti kalau sudah kita ulas ini hilang itu syiriknya. Besi, baja, dan pamor. Ini triloga. Kalau lebih hebat lagi pancaloga. Kalau panjenengan menemukan keris yang pancaloga, wah eman-eman itu jangan dijual. Itu tekniknya lebih tinggi lagi. Ada sampai saptaloga. Panca, sapta, 7 campuran logam. Kekuatannya hampir sama seperti energi besi kuning. Di sini kalau saya bilang daya atau tadi Pak, saya tidak ke arah kodam ya, saya nggak mengenal itu. Jadi saya pelajari langsung ke teknologi, langsung ke ilmiah. Nanti hubungannya dengan ilmu fisika. Ya. Jadi kekuatan keris itu sebenarnya energi fisika dasar, ya. Fisika dasar. Nanti kita ulas. Karena tahap satunya ini masih tentang metalurgi. Dari bahan tentang keimanan tadi, kembali ke pembuatan keris. Empu mencari bahan yang untuk keimanan. Besi sudah dapat, baja sudah dapat, pamor sudah dapat, tapi unsur besi yang inti itu harus didapatkan pula. Kalau empu Mageti, bilangnya ini namanya besi ilahiyah. Besi ilahiyah. Karena beliaunya Empu Mageti itu adalah empu yang sudah toreko. Beliau bertafakur ya Pak ya. Kalau orang Jawa bersamadi, prihatin, sampai menemukan wisik ya. Sampai menemukan petunjuk bahwa besi yang cocok untuk Bapak Kiai Haji Ustadz Rifkon ini adalah besi yang berada di sana. Siapa yang ngasih petunjuk? Tentunya ya, Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Besi itu dipakai, kemudian dilebur jadi satu menjadi bilahan keris diperuntukkan bagi Bapak Rifkon. Tidak hanya itu. Kalau keimanan, dapurnya juga sesuai dengan dapur keimanan. Pertama lurus. Lurus itu melambangkan tentang keimanan. Ada ricikannya. Kalau khusus yang keimanan itu dapur Kolo Hamisani. Ya. Kalau ini untuk yang kiai, ya ini cocok sekali. Ya. Kalau masih belak-belok seperti kita ini Pak, yang sering jalan ke sana, sering jalan ke sini, nggak usah pakai Kolo Hamisani dulu. Jadi tauhidnya masih setengah itu. Apalagi kalau pakai yang lurus itu, sodo, sakler lah itu, hati-hati. Karena energinya itu seseorang itu harus benar-benar lurus. Bertolak belakang, ya akan diluruskan oleh pusakanya. Ya, energinya saya bilang begitu. Ini dari sisi metalurgi, dari sisi logam. Dari bahan dibuat sampai jadi.
Belum selesai sampai di situ. Berapa kali gemblengannya? Jadi ditempa sampai membentuk sebuah keris. Sampai di situ belum selesai, pecah perabotnya. Pecah perabot ini namanya bikin riciannya, kembang kacangnya, jalennya, grenengnya, gonjonya. Nanti blaknya mau keris mana, ini Mataram atau Pajang atau mungkin PB ya, yang mahal harganya itu sesuai selera beliaunya. Tidak hanya sampai di situ, pamornya apa? Pamor tentang keimanan. Oh, wahyu tumurun, tirto tumetes. Ya. Jadi pamor biasanya beras utah yang bendol-bendol itu turun ke bawah semakin kecil. Nah, itu istimewa sekali. Nanti panjenengan bisa sering dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ya, dapat ilham dan seterusnya. Itu energinya ya, bukan karena ada makhluk di dalamnya. Ini tentang metalurgi satu. Yang kedua, teknologi yang dipakai dalam pembuatan keris ini membutuhkan ilmu matematik, ilmu matematika. Bagaimana bisa simetris sisi kanan dan sisi kiri, sisi sebelah dan sisi sebelahnya. Kalau kita lihat Pak ya, nah dari sisi sebelah dan sebelahnya ini bisa simetris ya. Menika. Oh, menika mundarang Pak. Dapuripun. Oke. Bisa simetris ini. Keris bagus itu gampang melihatnya. Keris yang berkualitas itu lihat di sisi sini. Satu, bagaimana simetrisnya. Empu yang pinunjul yang berkualitas, dia tidak mau miss. Miss itu keliru, salah dalam penggarapan. Simetris kanan dan kiri. Ukurannya juga sama. Ilmu matematikanya dipakai, membikin gusen, ya gusen, odo-odo. Ini ada perhitungannya. Tinggi sogoan, tinggi gonjo, kemudian panjang gonjonya semua ada perhitungannya. Artinya, kalau sesuai pakem, keris yang berkualitas itu hitungannya harus tepat. Cara mudah, nah ini cara mudah Pak. Kalau ingin melihat atau menemukan keris PB yang benar, kita harus punya keris PB dan ada warongkonya. Ini cara bodonnya istilahnya. Masukkan saja ke warongkonya. Condong lelehnya pasti sesuai. Pas plek. Nah, itu satu ciri khas. Ada orang kolektor yang caranya begitu. Tapi kalau dengan perhitungan juga sama. Ya, perhitungan juga sama. Panjang gonjo dihitung 4,5 biasanya. Kenapa 4,5? Ada hitungannya. Ya, tibonya apa di sini? Tibo gunung, ya, apa tibo segoro kan gitu. Jangan sampai tibo guntur kan gitu ya. Ya. Jangan, atau tibo madu Pak ya. Nah, belum lagi nanti menghitung condong leleh. Condong leleh. Untuk beliaunya tadi yang untuk keimanan ya jangan detek ya Pak. Harus semakin menunduk semakin. Condong lelehnya sudah diatur. Ini membutuhkan perhitungan matematika yang rumit. Ya, yang rumit. Mungkin bapak ini kalau mau mencoba membuat keris dari kayu dululah. Ternyata susah. Apalagi ini besi Bapak. Ini besi ini. Artinya apa? Bahwa keilmuan matematis yang dimiliki oleh leluhur Nusantara ini hebat sekali. Hampir sama seperti perhitungan kalau bikin rumah, ada perhitungannya. Tingginya berapa, sokonya ini jaraknya berapa. Semua sudah diukur, sudah ada perhitungan matematis. Begitu juga pusaka keris ya. Oke, ini berarti seorang empu memiliki ilmu matematika yang sangat tinggi sekali. Maka nanti kalau sederek atau kadang Kabupaten Batang ini ingin mengoleksi pribadi ya cari yang benar-benar garapnya ya semuanya.
Nah terus Pak, yang biasa-biasa gimana? Ya, gantian rekannya begitu ya. Apa dibahkan? Nah gitu tuh, dibahkan. Dulurku tak tak paringi siji ini. Neng aku nyileh montore, ya, kan misalnya gitu. Oh, banyak tekniknya Pak ya kan itu. Oke, jadi ilmu yang pertama tadi metalurgi, ilmu tentang bahan, besi, logam. Yang kedua matematika. Yang ketiga ilmu rancang bangun. Rancang bangun. Bagaimana mendesain PB? Empu sudah bisa punya angan-angan. Empu Majapahit beda sekali dengan leluhur-leluhurnya, Singosari, Kediri, Jenggolo dan sebagainya. Beliau bikin rancang bangun sendiri. Kalau zaman sekarang itu disetarakan dengan akademis, empu ini sudah profesor dan di atasnya profesor. Ini baru keris-keris yang umum, belum nanti pakai emas, pakai kinata. Belum lagi yang ada ornamen ganan, ada ornamen gajahnya, ada ornamen singa, ada ornamen naga, lebih hebat lagi. Tekniknya lebih sulit. Ya. Ini rancang bangun. Jadi mulai tadi analisa sampai bikin dan seterusnya. Sampai kepada nanti dalam pembuatan keris itu dites. Nah ini pengetesan ini. Kalau Romo Kiai Ustadz Rifkon tadi mintanya untuk keimanan, sang empu nayuh. Dites, benar-benar isinya tentang ketuhanan apa tidak. Apa cirinya? Nah, kalau tentang ketuhanan itu misalnya digandeng diajak ke masjid, perlambangnya itu. Perlambang itu apa? Bukan isi dari keris, bukan. Jadi kalau panjenengan nayuh itu sebenarnya bukan isi dari keris, tapi perlambang. Nggih. Bapak Ustadz Rifkon putrane pinten? Putrane pinten? Kalih. Riyen zaman ngandut sepisan garwane panjenengan, jenengan diparingi impen menapa, Pak? Jago. Nggih. Jago biasanya ngaten ra? Lanang, jaler. Sing maringi impen niku sinten? Nggih Gusti Allah. Ajeng dititipi momongan. Lho kok enggak buta, Pak? Kok enggak kambing? Kenapa jago? Jago putih mulus, nggih Pak. Gede gagah. Sama, ini perlambang. Jadi memiliki keris itu setara dengan kita memiliki putra. Tayuh itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Tidak ben-ben. Karena apa? Dari bahan tadi. Bahan dicari dan betul tadi Bapak Wahyudin matur ya, itu dari Tuhan kekuatannya. Sumbernya dari bahan. Dari besi ilahiyah tadi, besi yang dicari pada saat empu kita atau empu leluhur Nusantara itu prihatin. Laku prihatin, topo, wah semua pertapaan dilaluinya. Ada topo ngalong, ada topo ya lengen dan sebagainya, topo bisu, sampai mendapatkan apa yang diminta oleh si pemesannya. Jadi sampai di situ dites tadi ya, dites tayuhnya sesuai apa tidak dengan tujuan dari si pemesan. Bila tidak sesuai, oh tayuhnya ternyata untuk energinya untuk menambah daya pesona, misalnya begitu. Jadi menawi dipun asta Bapak Rifkon nanti ini malah banyak apa nggih istilahnya single second itu apa Pak? Wanodyo nih kalau single second kok. Nah. Single second single dhewe second bekas lah nika mun matur. Nah rondo-rondo meneh istilah pun ngaten. Bahaya niki daya pesona kan itu. Mboten niku ingkang dipun padosi atau dipun pesen Bapak Rifkon. Nah, dipun damel malih. Niki berarti mboten cocok, damel malih sak lajengipun. Nah, niku rancang bangun mulai dari bagaimana modelnya, dibuat malnya dulu ya, didiskusikan pamornya nanti seperti apa, ini sudah dibuat rancang bangunnya. Ya.
Susah bikin sebuah pusaka keris ya itu susah sekali. Nah, kebetulan sekarang banyak teknologi canggih. Ya, kalau zaman dulu, teknologinya handmade semua ya. Semuanya menggunakan teknologi yang seadanya di masa itu. Oke, menarik sekali. Nah, salajengipun tadi metalurgi, ilmu matematika, kemudian ilmu tentang rancang bangun. Yang keempat, seni. Seorang empu memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Mau Bapak Wahyudin nggih mun matur nggih, seni kali kesenian benten nggih Bapak nggih. Benten sekali. Nilai seni yang tinggi. Bagaimana membuat karya yang bisa menggugah rasa hati si pemiliknya atau orang lain. Orang kalau sudah kedanan keris itu ya gendeng keris angel marine kan begitu. Asal nggak keblendrok ya Pak. Oh, keblendrok nggak berkah. Oh iya. Gendeng keris angel tambane. Betul sekali. Saya itu sudah mau berhenti. Sudah punya banyak lah pokoknya almarinya penuh Pak. Kok ya datang lagi dan senang lagi gitu. Tapi alhamdulillah uangnya kok nggak habis-habis gitu malah. Lah ini monggo ya. Nanti satu tambah satu lagi dan seterusnya. Bikin museum mini tiap-tiap pelestari perusahaan aji di Kabupaten Batang. Museum mini di rumahnya sendiri. Nggak usah takut majang keris di tembok ya. Selamat datang. Ya ini budaya kita. Nanti saya udari tentang energinya Pak, biar tidak sirik kan itu. Ya, oke. Ini tadi tentang seni ya. Jadi bernilai seni yang tinggi. Bagaimana rancang bangun seperti yang disampaikan Pak Uston tadi mintanya untuk ketauhidan, tetapi indah, ya, indah sekali. Tapi jangan sampai nanti, wonten senine, nggih. Wah menika nggih istimewa sangat menika. Menika saking sandanganipun pun mon saged ya istilahnya sudah berbicara. Jimat ngucap pusaka kondo kan begitu. Pada saat panjenengan sudah mengetahui teknologinya, pusaka ini akan berbicara sendiri. Maksudnya ya ndak terus ngomong, tidak. Dia akan menunjukkan kualitas seninya tinggi. Teknologi metalurginya istimewa. Pamornya dibuat dengan teknik yang tinggi, yang sulit untuk ditiru oleh empu yang lain. Nah, dari sini ya kita bisa menilai keris ini berkualitas. Kalau berkualitas kenapa? Susah dicari. Kalau susah cari kenapa? Harganya mahal. Jadi kalau yang beli ndak nekat Pak, jangan dilepas. Kalau yang mau memahari itu nggak nekat, nggak usah. Nekat itu apa? Misalnya ngasihkan rumahnya atau dikasih mobil. Keris harga 1 miliar sudah ada. Ini membuktikan bahwa penggemar keris ini tidak kaleng-kaleng, ya, tidak kaleng-kaleng. Nggak usah dijual ke luar negeri, eman-eman, ya. Gantian sama sederek Batang saja, ya, gantian. Nantinya juragan-juragan kapal bisa beli borong keris Pak ya, borong keris semua. Ini sebuah contoh. Menika waduh pusakanipun indah sangat. Dipun yum Mas. Ketinggal nggih Mas. Tilam upeh, Bu? Napa tilam sari? Tilam upeh nggih. Gonjonipun iras lah menika unik sekali. Waduh pamoripun wonten kula mastani menika Gunung Guntur, Bapak. Nggih wonten gununge bawah mriku wonten ada istilahnya Brasutah ya, Gunung Guntur. Wahyu tumurun saged nggih pas nika kagem kiai ini pun Bapak Kiai ya Ustadz Rifkon.
Oh nggih lah. Nggih, nika Bapak Ustadz nika tangklet lho kok dekek teng kuping enten napa menika. Wah, ini cocok niki nggih. Menika wau kan damelipun ingkang damel menika tiyang ingkang hebat. Tiyang ingkang hebat, empu, sang empu. Kula ngurmati karyanipun. Dados kula mboten ndewakaken keris menika mboten. Kula hormati. Kados ngurmati bendera pusaka. Bendera pusaka dekek teng andhap kan nggih mboten pareng kok nggih, eman-eman nggih. Lho napa lho kok cuman kain ke. Ada riwayatnya, ada sejarahnya, ada nilai historisnya, apalagi negara. Diinjak-injak juga ditangkap sama aparat kan begitu. Saya menghormati. Kadang menghormati begini muncul energi juga ada, ya. Si kerisnya ini memberikan energi atau tanggap ya. Nanti sampai kepada jodoh keris. Ini. Dipun asamale? Oke. Nggih. Tadi keilmuannya metalurgi, matematik, lajeng napa wae? Rancang bangun, seni ya, tentang indah, karya itu indah. Seperti wayang golek juga sama Pak ya. Indah sekali. Wayang kulit juga indah. Kita tidak bosan melihatnya. Ya. Bisa membedakan antara karya dari empunya wayang dengan yang masih belajar, apalagi masih siswa ya, apalagi yang baru pengrajin, ini beda sekali kualitasnya. Seperti masnya yang nyampaikan kidung tadi, wah sudah sip suaranya ya. Kalau saya yang nyampaikan mungkin agak belok-belok masnya. Kidung rumaksa ing wengi ya, ini cakep sekali. Ini tentang seni tadi. Terus yang kelima, keilmuan empu dalam pembuatan pusaka ini adalah ilmu tentang senjata. Secara harfiah, keris ini adalah senjata tikam. Di masa dulu, senjata tikam. Ini tidak bisa dilepaskan dari nilai senjata. Pada tadi Bapak Antoro tadi matur, UNESCO sudah mengakui 2005, nggih Pak? Ya. Ini menjadi budaya internasional, budaya dunia. Tapi bukan energinya, bukan prosesnya, tetapi nilai intangible heritage-nya, nilai falsafahnya. Keris Mundarang atau keris tadi tilam upih, ada nilai filosofisnya, filosofinya. Nah, nilai-nilai ini yang diakui oleh dunia. Maka pekeris Kabupaten Batang ini sebagai penjaga budaya harus mengetahui semuanya supaya anak cucu kita kelak tidak belajar keris ini dari bangsa lain. Ini yang utama. Tepuk tangan dulu, semangat buat pekeris Batang ini ya. Ya. Para seller-seller ini menyampaikan kepada ya masyarakat sampai di pojok Batang kanan kiri dan sebagainya juga sama. Pak kerise niku kedah dipun rawat kan begitu. Aku ora iso nggih pun kula rawate beto mangsul kan ngoten nggih. Nah, kadang mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dapat satu karung bawa pulang, alhamdulillah. Ternyata ada keris PB-nya, alhamdulillah lagi, kinatahnya 3. Wah ini Pak Budi ini yang asring ya Pak Budi nggih. Wah, disati setunggal malah balik modal sedayanipun. Nah, gitu. Tentang senjata, tetap tajam. Dalam keindahan keris itu tetap tajam. Jadi memang harus hati-hati. Dalam menyimpan kenapa harus tinggi? Ya dari jangkauan anak-anak. Nanti kalau dipakai perang-perangan kan bahaya. Ya diambil buat perang-perangan. Kau enggak siji, aku enggak siji lah bahaya. Makanya kalau disimpan di rumah ya agak tinggi kan begitu. Tapi untuk menyimpan peletakan itu juga ada ilmunya. Jangan sampai nanti peletakannya keliru. Nah, akhirnya apa? Tubuh orang yang punya ini jadi kebebanan. Pinggangnya sakit, greges, sering cake, ora kuat munggah. Napa nih Pak? Kok mboten kuat munggah. Nah,
Jadi teknik penyimpanannya pun juga harus benar. Kalau saya bilang begitu. Keris Pajajaran misalnya biasanya di paling tinggi. Kalau ditaruh paling bawah enggak enak. Rasa badan itu enggak enak. Karena energinya, kalau saya pernah mengukur pakai alat gelombangnya itu memang di atas. Ya. Kalau keris-keris Budo dan sebagainya taruh di bawah, jangan semakin tinggi, Pak. Kadang ini tua ya paling dhuwur, salah, karena dia dipakai di paling bawah. Jadi Mataram agak tinggi karena dia muda. Kalau Mataram taruh bawah juga tidak enak rasa energinya. Ini masih banyak, nanti kita bisa urai. Ya. Tadi tentang senjata, Pak ya. Jadi sebuah indah tetapi benar-benar tajam, diadu juga berani, ya. Tidak mudah patah, ulet. Ya. Bagaimana sebuah karya yang bisa begitu dan indah, ada energinya, waduh, istimewa sekali ternyata teknologi empu nenek moyang kita. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir tentang energi tadi. Yang keenam adalah energi. Energi pusaka itu dari mana? Nah, ini penting. Energinya ini dari bahan. Dari bahan pusaka itu 60%. Dari bahan. Dari laku ritual dan doa 25%. Yang lainnya dari daya hipnotis, ya. Jadi empu itu juga bisa memasukkan energi ke dalam bilahan keris. Tapi yang utama, ya, energi pusaka atau keris itu berasal dari bahannya. Jadi kerisnya sampai grepes seperti apapun tetap akan ada dayanya. Kok begitu? Nah, penjabarannya begini. Pak Rifkon ngertos lombok nggih. Lombok menika pedes nggih. Pedes. Didongani maupun tidak lombok itu tetap pedes. Tetap pedas. Pedas itu dari siapa? Dari unsur-unsur yang ada pada lombok tersebut. Unsur-unsur yang ada pada lombok tersebut dari mana? Ya dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita makan lombok saja enggak enak, Pak. Enggak enak. Maka lombok ini tambahi garam, tambahi tomat, tambahi terasi, dah jadi sambal. Ternyata enak. Jadi kita makan lombok ternyata enggak pedas tapi sedap, enak dan seterusnya. Keris juga begitu. Kalau unsurnya hanya besi saja ya enggak enak gitu. Tetapi diramu dari berbagai macam tadi unsur besi yang punya energi sendiri-sendiri, kemudian menjadi sebuah energi yang bisa dinikmati. Kemudian kalau ada tayuh seperti tadi, tayuh itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu perlambangnya. Ya, jadi tayuhnya kok ada air mengalir ya. Saya mimpinya kok nggak ketemu sama orang jenggoten atau apa biasanya yang dinanti-nantikan itu ya. Tidak, perlambangnya yang betul adalah perlambang pohon yang besar, gunung. Anda di dalam mimpi tersebut melihat gunung, melihat lautan luas, atau bisa berjalan di atas air. Anda dapat tayuh bisa terbang. Wah, ini tayuhnya seperti ini, bukan ketemu siapa-siapa dan seterusnya ya. Karena energi yang diridhoi dari Tuhan tadi memang diperuntukkan untuk yang punya. Nanti ada hubungannya dengan jodoh ya. Ada hubungannya dengan jodoh. Jadi selama Ustadz Rifkon ini tetap menjaga keimanannya menjadi 100%, pusaka-pusaka keimanan datang semua, Pak. Karena hatinya sama. Ya, hatinya sama. Panjenengan pengen udan emas, tapi hatinya belum bersodakoh, belum mau sodakoh, nggak berfungsi udan emasnya. Udan tangis. Jadi keris udan emas itu filosofinya, orang yang memiliki pusaka udan emas itu harus bisa membuat orang lain seperti kehujanan emas. Wah, contohnya gimana, Pak? Misalnya orang butuh makan misalnya. Kalau hanya dikasih makan satu bungkus atau itu biasa, belikan 1 kuintal beras ya. Gembiranya seperti apa? Gembira sekali. Itu filosofi udan emas.
Ya. Filosofi dan mas seperti ini. Kalau hanya berikan biasa-biasa, masih biasa ini ya. Biasa. Sedekah misalnya ke masjid ya Pak. Biasanya berapa Pak kalau sedekah Pak? Belum tentu ya. Mencari yang kecil-kecil biasanya. Yang kecil-kecil. Sedekah 100.000, 500.000 tiap Jumat. Nah, coba nanti ya. Cepat nanti ya. Ya. Kita akan mendapatkan 10 kali lipat dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Perlu dibuktikan enggak, Pak? Ada nanti dalilnya dari Pak Ustadz saja ya, dalilnya nanti. Jadi tadi teknologi tentang keris ya, keilmuan yang dimiliki oleh empu. Kalau pekeris-pekeris Kabupaten Batang ini ya, nanti bisa mengetahui tadi ya, bisa mengoleksi, wah ini besinya bagus. Ya, hasilnya bagus. Besi bagus itu seperti apa? Botol pertama Pak. Besinya itu botol. Gulali itu kayak apa Pak ya? Licin, oke. Besinya licin. Padat, licin. Itu tempaannya sampai beribu-ribu kali. Yang kedua, kelas pulen. Ya. Pulen. Kalau di loop ya, saya biasanya pakai loop Pak. Jadi kalau teman datang memaharkan itu memang benar saya keker gitu ya. Ya, karena pori-pori yang natural sama pori-pori buatan itu bisa kelihatan dari sana. Oke, kita lihat, oke, besinya benar-benar pulen ya. Di bawahnya tadi yang gulali. Yang ketiga nyabak ya. Ya, nyabak. Nyabak itu kayak keijuan itu Pak, tapi ada pori-porinya ya. Ini berarti berkualitas walaupun brojol, walaupun keris brojol ya. Ya, ini keris yang berkualitas. Jadi ada 6 tadi, 6 unsur. Kemudian kalau kita hanya mengejar energi, misalnya ya energi, wah yang penting kuat dan seterusnya, kita tidak mempedulikan yang lain, yang dapatnya keris-keris yang energinya tinggi tapi keindahannya kurang berkualitas. Kalau kita mengejar yang seninya tinggi, ya hati-hati juga, harus melengkapi yang lain. Dapatnya nanti keris-keris baru yang bagus-bagus, ya, indah, bagus, ya. Pamornya, waduh, kok harganya murah? Lah ini patut tanda tanya ini. Ada tanda tanya ini. Harganya murah. Singo barong 1,5 Pak. Waduh, lah ini tanda tanya ini. Biasanya 15 juta minimal. 50 juta minimal. Ini kok 1,5 ya? Ini harus hati-hati. Karena ini keris yang dibuat oleh pengrajin. Jadi kelasnya belum kelas empu. Walijan. Napa menika, Pak? Wali tukang jajan. Oke. Nah, kalau ke arah tajamnya saja bagaimana? Ke arah senjata ya benar tajam ya. Tapi nanti dari sisi yang lain juga tidak sama. Nah, jadi 6 keilmuan tadi kita bisa menilai sebuah keris itu berkualitas atau keris yang biasa pada umumnya. Nanti bisa dipersani. Keris yang berkualitas atau keris biasa pada umumnya. Walaupun brojol, ya. Apalagi meningkat lagi sengkelat, pendowo dan seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan era modern seperti ini? Pekeris batang juga harus eksis ya. Saya sudah lihat tadi keris mbae ya. Ada ya di sini tadi ya? Ada nggih? Nah, keris mbae. Ada nika Mas Jagat nggih. Mas Jagat awang-awang nggih, Pak. Wah, nika wah, lah nggih. Tokoh sedanten ten mriki. Ya, nah niki menika Ki Gedhe. Cembalo oh nggih. Sekarang era modern, Mbak, bapak-bapak semua. Kita tidak bisa hanya pakai kata-kata di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pun lajengaken nggih. Nggih. Kalih dipun rahapi nggih sak wontenipun. Pekeris modern. Nah, menika. Nggih.
Pekeris modern sekarang zamannya sudah IT semua, sudah menggunakan digital. Para seller keris pun juga harus bisa menguasai digital pemasaran di internet misalnya. Ada Facebook, ada YouTube, ya, ada Instagram, ada Twitter, bisa dimanfaatkan. Banyak orang-orang yang pengen memiliki keris. Nah, ini bisnis Pak, sisi bisnis. Banyak peluang. Belum lagi kalau kita mau membuka toko online di Bukalapak, di Shopee, di Matahari Mall, ya. Sekarang sudah didukung paket transfer juga mudah sekali. Ya. Jadi kalau rekan-rekan Batang ini pengen istilahnya lebih go nasional, ya lewatnya bisa internet. Nah, lajeng pekeris modern ini sekarang sudah jadi pemersatu bangsa. Seperti paguyuban menika. Nah, paguyuban meninggal ini pemersatu pekeris wilayah Batang. Hebat sekali ya. Hebat sekali. Lajeng pekeris nggih ya sebagai pelopor edukasi budaya. Nah, nanti Pak, ini segera nanti dibikin tim untuk bisa ke sekolah-sekolah ya. Ke sekolah-sekolah, minat banyak sekali peminatan dari anak-anak ini pengen tahu. Nah, kalau sudah ada teknologi, ilmunya sudah dapat ya, nanti bisa dipandegani. Ini nanti pemahaman budayanya benar, tidak takut keris kan itu ya. Tidak takut pada tosan aji. Lajeng investor budaya. Nah, ini keris ini investasi. Mau tidak mau adalah tabungan, ada nilainya. Bapak Wahyudin itu punya 200 keris. Dulu hanya diberi Bapak. Nah, kalau nanti dikir ya, di rata-rata nilainya berapa? Nah, menika enggak paham nih Bapak Rifkon menika. Satu keris bisa bernilai ya minimal 3 juta. 3,5 ya. Sekarang harus dinilai tinggi, jangan kerisnya dinilai rendah, jangan ya, eman-eman sekali. Kita sudah tadi lihat teknologinya seperti itu. Teknologinya hebat sekali. Ya, sampai Jerman saja kagum kepada teknologi nenek moyang kita. Eman-eman sekali kalau ya hanya dihargai beberapa Pak ya. Karena membuat keris baru sekarang ya minimal 7,5 juta. Ya, paling murah. Ini ke empu ya. Kalau ke pengrajin 1,5 sampai 2 juta bisa. Pengrajin yang ada di bagian timur Pak ya, rekan-rekan kita yang hebat-hebat di bagian timur sana. Nah, siapa tahu juga nanti di Batang ini bikin besalen. Ya, bikin besalen. Ciri khas pusaka Batang apa Pak? Tombak Abirawa. Tombak Abirawa. Itu diputrani enggak apa-apa, setiap pekeris punya begitu. Setiap pekeris punya ini loh, tombak Abirawa, semuanya punya ya. Pamornya hanya yang beda-beda dari Besalen Kabupaten Batang. Wah, itu hebat, sertifikasi sekalian. Disertifikasi. Jadi di Kabupaten Batang ini punya sertifikasi seperti yang ada di Brotosuro ya. Kemudian ada di TMII, Batang perlu buat ini edukasi. Sertifikasi. Kalau tidak mau bilang sertifikasi, oke, pencatatan pusaka. Pencatatan pusaka. Jadi mereka atau rekan-rekan kita yang belum paham mendapat informasi yang benar, tidak informasi yang keliru. Baik itu virus. Masih eksplorasi onje. Jadi nanti Wonobodro onje. Jadi sudah ada ternyata. Ini menarik sekali, banyak ilmunya. Banyak yang nanti bisa paguyuban ini kemana-mana gitu ya. Sampai ada nanti kalau ada situs-situs ya, nah, itu bisa diungkap kembali menjadi wisata. Geraknya bisa ke kebudayaan, pariwisata, ya, bisa ke Kesbang Litmas itu juga bisa. Arahnya ke sana. Banyak dana
Banyak dana. Hanya saja iya. Dana nanti bisa dieguhkan lah ya. Ini banyak canggih-canggih semua. Saya lihat wah hebat-hebat semua. Tinggal bagaimana nanti disupport saja, Pak. Saya kira begitu. Nanti lebih dalam lagi lewat diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.